Sekarang kita akan masuk untuk melanjutkan topik kita mengenai database di video sebelumnya. Setelah di video tersebut kita membuat sebuah database wrapper yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengelola database dan tabel manapun. Di video kali ini kita akan manfaatkan untuk melakukan CRUD ya, atau create, read, update, delete. Dan kita akan mulai dulu untuk melakukan insert data pada tabel mahasiswa kita. Ya, dan nanti insert datanya kita akan menggunakan bantuan Modalbox milik Bootstrap versi 4. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman sekarang boleh dibuka kembali hasil yang sudah kita buat dari video sebelumnya. Oke, jadi ini hasilnya ya teman-teman. Dari video sebelumnya kita sudah berhasil menggunakan database wrapper kita untuk menampilkan data mahasiswa sederhana seperti ini yang tampil hanya namanya. Kalau kita mau lihat detail dari mahasiswanya, kita bisa tekan tombol detail yang nanti akan masuk ke dalam metode detail di dalam controller mahasiswanya. Ya, dan metode ini menerima nilai dari URL berupa ID mahasiswanya. Oke, dan data ini sudah terkoneksi ke dalam database kita. Ya, jadi kalau teman-teman boleh buka PHP MyAdmin-nya, kita sudah punya tabel mahasiswa. Yang kalau kita lihat isinya ada 3 mahasiswa. Yang kalau kita lihat isinya, sudah ada 3 data mahasiswa yang tadi tampil. Oke ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan. Jadi silakan teman-teman boleh buka kembali folder htdocs-nya. Kita akan buka folder PHP MVC kita ke dalam kode editor kita. Dan kebetulan kode editor yang akan kita gunakan mulai video kali ini adalah Visual Studio Code. Ya, jadi kalau teman-teman mau bareng-bareng silakan boleh di-download aja buat yang belum punya dan gunakan Visual Studio Code. Nah, kalau sudah untuk membuka sidebar-nya, teman-teman boleh buka File Explorer di sebelah kiri. Lalu kita akan buka beberapa file. Yang pertama kita buka controller mahasiswa. Ini ya. Lalu kita buka juga model mahasiswa. Dan yang terakhir view mahasiswa ya. Cari folder views mahasiswa lalu index. Sudah, untuk menyembunyikan sidebar-nya teman-teman boleh tekan Ctrl atau Command B. Nah, sekarang yang akan kita lakukan gini. Kita akan membuat tombol di atas sini yang bertuliskan tambah data mahasiswa. Yang kalau saya klik nanti, kita akan masuk ke form tambah datanya. Ya, jadi teman-teman boleh kembali ke codingannya, buka view index-nya. Nanti kita akan tambahkan tombol sebelum tulisan H3 ini. Oke, tapi tombolnya itu nanti adalah bagian dari komponen Modalbox yang ada di Bootstrap-nya. Jadi saya minta teman-teman buka website Bootstrap-nya untuk mencari dokumentasi dari Modalbox-nya. Silakan klik dokumentasi, lalu search aja modal. Gini ya, nanti akan muncul komponen modal. Modal itu adalah sebuah elemen yang akan muncul ketika kita trigger menggunakan tombol biasanya. Ya, ini contohnya nih, kalau misalkan kita lihat yang live demo ini, kalau diklik, nah nanti muncul modalnya. Nah, form yang akan kita buat bentuknya nanti modal seperti ini, supaya bagus ya. Nah, jadi sekarang saya minta teman-teman boleh copy aja script yang ada di live demo ini. Tapi satu persatu ya, kita kopikan dulu buttonnya. Ya, teman-teman boleh copy buttonnya. Simpan di atas H3 di sini. Ya, terus tolong rapihkan ya. Nah, rapihkan seperti ini. Ini teman-teman boleh klik view, toggle word wrap aja ya, biar turun ke bawah. Jadi nggak ada kode yang sembunyi di sebelah kanan. Nah, kalau sudah, ini baru tombolnya. Setelah ini kita butuh modal box-nya. Nah, jadi teman-teman boleh copy-in aja nih. Segini, ya. Copy, lalu simpan di paling bawah kodenya. Di sini aja. Gitu. Jadi nanti si modal ini sembunyi. Dia akan muncul ketika tombol kita tekan. Ya, kita coba. Save dulu, kembali ke sini, refresh. Nah, nanti akan ada tombol, nanti ini kita benerin ya, supaya nggak terlalu mepet. Kalau diklik, keluar tuh. Ya, sudah oke nih. Tinggal kita sedikit benerin. Yang pertama ini, margin topnya jangan dikasih 5, cukup 3 aja. Lalu, biar ada jarak antara H3 dengan tombolnya ini, kita akalin aja pakai BR lah ya. Kalian kalau mau pakai CSS lebih baik. Nah, sudah. Kalau diklik, muncul. Ya, sekarang kita ganti tulisannya jadi tambah data mahasiswa. Sudah. Lalu kita ganti nih data targetnya ya. Saya namanya nggak mau example modal. Kita ganti aja dengan form modal. Nah, nanti target ini harus sama
namanya dengan nama modalnya. Nah ini. Jadi kalau tadi kita ganti jadi form modal, maka ID dari modalnya harus kita ganti juga. Form modal. Biar sama persis. Oke. Coba refresh. Sudah ya, sama tampil juga. Sekarang kita ganti isi dari modalnya. Yang akan kita ganti adalah ininya dulu nih. Yang pertama judul. Judul dari modalnya. Ya, misalkan ini kita ganti jadi judul modal gitu. Samakan juga dengan ini ya. Judul modal. Lalu kita ganti judulnya jadi tambah data mahasiswa. Terus apa lagi? Kalian scroll ke bawah, nanti ini kita ganti isinya ya. Tapi belakangan kita ganti dulu tulisan save changes-nya jadi tambah data gitu. Oke. Jadi kalau kita save, kita cobain refresh, klik. Nah, ini sudah ganti dan ini sudah ganti. Oke. Sekarang kita akan isi konten dari modalnya itu menggunakan elemen-elemen form punyanya Bootstrap. Ya, jadi nanti kita cari di Bootstrap-nya elemen form. Ya, kalian masuk ke forms, nanti kita bikin pakai form group seperti ini. Ya, tapi kita cari yang simple. Ini misalkan yang email ini nanti kita pakai ini. Ya, jadi silakan teman-teman scroll cari form controls. Lalu kita kopikan ini. Segini aja, ya nanti kita duplikat. Silakan teman-teman boleh copy. Kita kembali ke codingan kita. Ada hal yang harus kita lakukan dulu. Yang pertama, untuk menjalankan formnya, tentu saja kita butuh tag form. Begini, ya. Ada action dan method sebagai properti defaultnya. Gini, ya nanti actionnya apa, metodenya apa belakangan. Yang pasti gini, tutupnya saya nggak akan simpan di sini. Tutupnya saya akan simpan setelah button ini. Di sini. Karena nanti buttonnya itu merupakan bagian dari form. Baru di dalam formnya kita bikin elemen-elemennya. Ya, jadi kalian boleh paste aja yang tadi yang ini. Ya, silakan di copy lagi, simpan di sini. Ya, tolong dirapikan lagi aja. Gini. Ya, sekarang kita ganti beberapa. Yang pertama, for-nya kita ganti dengan nama ya, karena kita mau mengisikan nama ini. Ini juga nama. Tipenya untuk nama kita pakai teks saja. Ini, kelasnya biarkan form control, ID-nya nama juga. Dan jangan lupa setiap input itu butuh property name ya. Begini, supaya nanti bisa diambil oleh associative array PHP-nya. Kasih nama juga aja. Sudah, lalu placeholder-nya ini boleh dihapus aja lah ya. Sudah ya, ingat berarti kita punya input, ada ID-nya, ada name-nya. Coba di save, kita refresh, klik, nah ada ya. Sip, itu baru nama. Sekarang metodenya kita isi dulu dengan post. Dan nanti action-nya itu akan kita arahkan ke controller mahasiswa dengan metode baru. Nanti kita kasih nama metodenya tambah. Nah, berarti kita arahkannya gini. Kalian boleh buka tag PHP. Gini ya. Lalu echo base URL. Nanti ini akan keluar localhost /phpmvc /public ya. Lalu /mahasiswa. Ini controllernya /tambah. Gitu. Jadi nanti akan diarahkan ke sini. Kita belum punya nih metode tambah, nggak apa-apa. Kita lanjutin. Ini baru name. Sekarang kita masukin NRP. Kalian boleh copy aja ini. Di sini simpan di bawahnya. Namanya semua kita ganti NRP. Ini ya. Kalian boleh pencet Ctrl D tadi ya untuk memilih tulisan yang sama. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Gitu ya. Nanti ini ganti NRP aja. Tengah-tengahnya ganti NRP. Dan sekarang tipenya saya nggak mau teks tapi maunya number. Karena NRP ini nomor induk mahasiswa, jadi nggak boleh huruf. Ya, next. Kita copy lagi, kita butuh email. Ya, silakan ganti lagi semua jadi email. Tulisannya email. Tipenya kita pakai email. Supaya yang harus dimasukkan adalah email. Dah. Terakhir, kita butuh combo box. Ya, kita nggak pakai input lagi. Kalau combo box itu kita lihat di Bootstrap-nya kita pakai yang ini nih. Nah, ada select-nya. Ya, teman-teman boleh copy ini. Simpan di bawahnya. Terus rapihkan. Sudah, jadi kelasnya form group. Labelnya ini 2 kita ganti samakan jadi jurusan.
tulisannya jadi jurusan, dan name-nya juga jurusan. Sudah. Nah, tinggal di option ini kita nanti tulis nama-nama jurusannya. Ini saya hapus aja dulu ya. Nanti kita punya value di sini dan nama jurusannya. Misalnya yang pertama, Teknik Informatika. Dan semua jurusan yang ada di Fakultas Teknik Universitas Pasundan misalnya ya. Sudah, jadi ada 6 jurusan. Value dan isinya sama. Coba kita save dulu. Kembali ke sini kita refresh. Klik. Nah, sudah ya. Jadi ada nama, NRP, email, jurusan persis sama dengan apa yang ada di tabel kita. ID nggak perlu dimunculkan karena ID itu adalah auto increment ya. Otomatis nanti diisi oleh PHP-nya. Sudah, kita sudah punya formnya. Tinggal kita kelola datanya. Nah, gimana caranya? Gampang aja. Kalian tinggal ke controller mahasiswa. Kita bikin metode baru. Ya, namanya apa tadi? Public function tambah. Gitu. Jadi begitu nanti formnya diisi dan diklik tombol tambah. Oh iya, ada yang lupa. Sorry teman-teman. Buttonnya supaya nanti mengirimkan data, jangan tipenya button, tapi harus submit. Oke, begini ya. Jadi kalau submit, mengirimkan semua datanya. Oke, save dulu, kembali ke sini. Ya, jadi nanti ketika formnya diisi, lalu ditekan tombol tambah, data akan dikirimkan ke sini, ke dalam variabel $_post ya. Kalau teman-teman udah ngikutin seri PHP dasar, pasti ini nggak aneh lah ya. Jadi kalau saya tulis vardam, ini saya nyoba aja ya. Lalu $_post, harusnya datanya kelihatan. Coba kita lihat. Save dulu, refresh, kita isi datanya sembarang aja lah ya. Oke, kita klik tambah. Tuh, lihat teman-teman, datanya sudah dikirim ke metode tambah. Tinggal kita kelola. Jadi nanti begini, kita akan jalankan sebuah metode di dalam model kita yang namanya tambah data mahasiswa. Jadi saya bisa tulis gini, if this modelnya yang ini ya. Jadi saya tulis mahasiswa _model. Kalau saya panggil model, lalu di dalamnya saya panggil metode tambah data mahasiswa. Ini kita belum bikin ya, jangan khawatir. Yang mengirimkan data $_post itu menghasilkan nilai yang lebih besar dari 0. Jadi artinya kalau nilainya lebih besar dari 0 berarti ada baris baru yang ditambahkan. Gitu. Maka datanya berhasil masuk. Nah, kalau berhasil masuk, kita akan redirect. Pindahkan ke halaman utama mahasiswanya. Jadi saya nulisnya gini, location L-nya besar, base URL ke mahasiswa. /mahasiswa. Gini, lalu exit aja. Ya, ini sama seperti kita lakukan di PHP dasar tapi pakai gaya MVC. Sudah ya, jadi kalau fungsi ini berhasil dijalankan, arahkan user ke halaman mahasiswa. Tinggal kita tambahkan metode baru di modelnya. Ya, jadi silakan teman-teman masuk modelnya. Kita bikin public function tambah data mahasiswa. Yang ini menerima $_post tadi. Kita tangkap pakai data aja lah, ya. Nah, di sini baru kita lakukan query insert datanya. Jadi kalian boleh tulis query yang berisi insert into tabel mahasiswa, values-nya ini harus sesuai dengan tabel. Jadi yang pertama kosong. Kenapa saya kosongkan? Karena ini untuk mengisi ID. Ya, ID nggak usah diisi, ini auto increment. Lalu yang kedua adalah nama. Nah, ini nanti kita mau pakai binding lagi. Jadi tulis saja .2 nama, lalu .2 NRP, email, dan terakhir jurusan. Begini, tinggal kita jalankan query-nya. $db query, jalanin apa? $query. Nah, kalau udah dijalanin query-nya, tinggal kita binding. db bind. Apa yang mau dibinding? Yang pertama nama dulu. Jadi ini nyambungnya ke sini. Mau diisi dengan apa? Nah, ambil data hasil dari postnya yang nama indeksnya nama. Jadi gini, $data kurung nama. Paham ya? Ini nama dapat dari mana? Nama dapat dari name yang kita kirimkan di dalam formnya. Jadi pastikan name-nya
itu sama dengan yang kalian tulis di sini, dan pastikan juga namanya sama dengan nama field di dalam database-nya, supaya nggak bingung. Sudah ya? Nih seperti ini, tinggal kita copy aja, lalu ganti namanya jadi NRP, email, dan jurusan. Oke, kalau pakai Visual Studio Code, kalian cukup pencet Alt Shift bawah. Tuh ya, jadi ini mengcopy baris yang sedang aktif. Kita copy 4 kali, lalu kita ganti Ctrl D, NRP, yang ini Ctrl D, email, dan jurusan. Sudah ya? Sudah di-bind, terakhir tinggal kita eksekusi. This db execute. Sudah. Nah, sampai sini harusnya jalan. Jadi datanya kalau nggak ada masalah pasti masuk ke database. Tapi fungsi ini belum mengembalikan angka. Karena kita butuhnya angka di sini ya. Kalau metode ini menghasilkan angka 1, berarti ada satu baris baru yang ditambahkan ke dalam tabel kita. Nah, sekarang belum. Kita butuh mengembalikan nilai. Nah, tapi di dalam kelas database kita belum punya sebuah metode untuk menghitung ada berapa baris yang baru ditambahkan, atau dihapus, atau diedit begitu ya. Gimana kalau kita bikin dulu ke dalam database wrapper-nya. Jadi teman-teman boleh buka lagi Explorer-nya, pencet Ctrl B, cari di dalam core, ada file database.php, dibuka aja. Nah, kita tambahkan satu metode di paling bawah. Kita bikin public function, misalnya namanya gini, row count, gitu, untuk menghitung ada berapa baris yang baru berubah di dalam tabelnya. Ya, misalkan ada nambah, ada ngapus, ada ubah gitu ya, nanti ini ada angkanya. Nah, ini cukup di dalam metode baru ini kita return aja $this statement, lalu panggil row count. Gitu ya, kalau row count yang ini punya video, kalau row count yang ini punya kita. Ya, sudah di save aja, close aja, kita balik ke model, baru kita return $this db row count. Gitu. Jadi harusnya kalau berhasil ini menghasilkan angka 1. Dah, save dulu. Kita tutup sidebar-nya, semua kita save ya. Sudah, kita kembali ke codingan kita. Ini kita hapus dulu, ini kayaknya nambah 1 deh. Klik mahasiswa, oh belum. Oke, kita cobain tambahin data. Klik tambah. Nah, lihat tuh teman-teman. Datanya sudah berhasil masuk dan tampil. Kalau kita lihat di database-nya, kita browse. Tuh, nambah 1 ya. Oke, begitu. Jadi sekarang kita sudah berhasil melakukan insert ke database. Nah, tapi problemnya adalah kita nggak dikasih feedback ya. Usernya nggak tahu, tiba-tiba ke halaman ini, lalu datanya sudah ada. Kan alangkah lebih baiknya kita dikasih sebuah pesan gitu ya, bahwa data berhasil ditambahkan. Dan mungkin itu akan kita tambahkan di video berikutnya. Oke, jadi mungkin itu teman-teman fitur baru yang kita tambahkan di aplikasi kita. Kita berhasil menambahkan data menggunakan modal box. Ya, jadi sampai sini dulu videonya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung.